Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, apa untungnya bertobat? Bertobat merupakan ajakan bagi setiap orang Kristiani. Mengapa kita mesti bertobat? Adakah untungnya kita bertobat? Ternyata inilah yang diharapkan Tuhan, karena untuk itulah Dia datang ke dunia. Kita diajak memperbaharui diri terus-menerus. Mujizat menjadi sarana bagi Yesus untuk membuat orang kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan mujizat itu, orang-orang menjadi keras hati. Bertobat adalah berbalik kepada Tuhan dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Dengan bertobat, kita tidak hanya memperoleh pengampunan, tapi juga dianugerahi rahmat dan cinta Tuhan, serta dikuatkan untuk menghadapi berbagai macam cobaan di dunia ini. Dalam firman-Nya hari ini, Yesus mengecam warga kota yang tidak bertobat, walau dia sudah melakukan banyak mujizat di sana. Semua kebaikan dan tanda belas kasih Allah yang terjadi di kota-kota itu tidak dianggap sebagai bentuk anugerah Allah, tapi sebatas pada kesanggupan manusia, sehingga mereka tidak berbalik kepada Allah. Dengan itu, ada dua hal yang menjadi pesan bagi kita. Pertama, segala yang kita miliki dan seluruh keberhasilan yang kita alami hendaknya mendorong kita untuk semakin dekat pada Tuhan dan mengakui Dia sebagai sumber segala anugerah. Kedua, segala hal baik yang kita terima adalah panggilan untuk berbalik kepada Dia. Tinggalkan sikap mengagungkan diri dan berbalik mengagungkan Tuhan. Tanggalkan kesalahan dan dosa, berbalik pada kasih-Nya. Saudara yang terkasih, pada waktu menjalankan karya penyelamatannya, Yesus juga mengalami awan gelap yang mendapati tantangan dan penolakan dari manusia. Ia bahkan mengecam beberapa kota yang tidak mau bertobat karena mereka merasa diri lebih sehingga tidak perlu bertobat. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita diajak untuk selalu membaharui diri dan mengarahkan hidup serta karya kita kepada Allah. Namun sering kita gagal karena kelemahan kita, atau mungkin kita terlalu mengandalkan kekuatan sendiri sehingga kita merasa tidak perlu bertobat. Menolak untuk bertobat dan tidak mengarahkan diri kepada Allah adalah titik awal kesombongan. Kita sendiri menjauhkan diri dari Allah dan tidak mau bersatu dengan Allah sebagai sumber kekuatan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan,
Pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.